Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kenanga, Bapak Suhadir SPD. Yang kami hormati calon guru penggerak Bapak Ruhyat Suhartono SPDI, dan yang kami hormati guru-guru SD Negeri 4 Kenanga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan diseminasi pengibasan modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang berada di sini termasuk umatnya kelak. Baik Bapak, Ibu guru yang kami hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kenanga, yang ketiga diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 yang akan disampaikan oleh Bapak Ruhyat Suhartono SPDI, dan yang keempat adalah penutupan. Baik Bapak Ibu guru yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu adalah acara sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kenanga. Kepada Bapak Suhadir SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru calon penggerak angkatan 9, yang saya hormati juga Bapak Ibu guru hebat SDN 4 Kenanga dan Mr. Saib tenaga PPS yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat hidayah serta karunia kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi pengembangan modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ruhyat Suhartono SPDI. Mudah-mudahan acara sampai akhir lancar. Yang selawat serta salam semoga senantiasa kita limpahkan pada baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya dan akan mendapat syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkanlah saya memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Yang pertama, saya mengapresiasi dengan adanya guru penggerak di SD 4 Kenanga ini. Selanjutnya, mudah-mudahan ada guru calon penggerak lainnya di SD 4 Kenanga pada yang sedang dibuka, yaitu angkatan 11. Mudah-mudahan semuanya ada yang bisa mengikuti. Sekarang 3, ya mudah-mudahan nanti juga minimal ada 3 atau bahkan lebih calon guru calon penggerak di SD 4 Kenanga. Tujuannya mungkin acara pengibasan ini adalah memberikan pengalaman kepada kita semua bahwa ini adalah berbagi mungkin teori yang didapat oleh
Bapak Suhartono dalam pendidikan calon lurah berbagi dengan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat mempraktekkan apa-apa yang nanti sudah disampaikan oleh Bapak Suhartono dalam pembahasan ini, minimal kepada anak didik yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan pembelajaran di SD 4 Kenanga. Akhir kata, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu ada diseminasi budaya positif sekolah calon guru penggerak angkatan 9 yang akan disampaikan oleh Bapak Ruhyat Suhartono SPDI. Kepada Bapak Ruhyat Suhartono SPDI dipersilakan. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya itu nikmat sehat. Alhamdulillah kita di sini bisa berkumpul untuk sama-sama ya berbagi ilmu, diseminasi tentang pengibasan modul 1 dalam pemenuhan tugas CGP saya Bapak Ibu, yaitu tentang 1.4, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita selaku umatnya insya Allah mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kenanga, Bapak Suhadir SPD, yang kami hormati rekan-rekan guru hebat SD Negeri 4 Kenanga. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya, karena memang Bapak Ibu ini untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ini memang kita butuh persiapan Bapak Ibu. Dari itu kami sampaikan yang pertama adalah untuk guru penggerak sendiri, ini yang pertama saya untuk bisa berbicara dengan Bapak dan Ibu secara langsung seperti ini ya Bapak Ibu. Ini salah satu kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi ilmu, pengetahuan ataupun informasi terkait tentang transformasi pendidikan di sekolah kita Bapak Ibu. Ya. Jadi pada dasarnya di guru penggerak ini ada berbagai macam modul Bapak Ibu, ada 3 modul. Ya, salah satunya itu modul tentang 1.4 ini yaitu budaya positif. Di mana budaya positif ini kami selaku guru penggerak harus bisa men-share informasi yang kami pelajari kepada rekan-rekan guru di sekolahnya, dan salah satunya adalah kita adanya kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, dalam kegiatan diseminasi setidaknya ada 8 materi yang akan saya sampaikan di sini Bapak Ibu. Ya, konsep inti daripada budaya positif di sekolah itu yang pertama ada perubahan paradigma dulu Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Lalu setelah itu kita bikin disiplin positif, di mana disiplin positif ini nanti akan menjadikan budaya positif di sekolah kita. Yang ketiga, ada nilai-nilai kebajikan. Lalu yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Keenam ada posisi kontrol guru, ya Bapak Ibu, kontrol guru di sini ya Bapak Ibu ya. Lalu yang ketujuh ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari rangkaian ini, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan salah satu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana prinsip ini tujuannya menjadikan peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Nah,
Untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan daripada teks yang ada, bahwasanya profil pelajar Pancasila ini yang pertama ada beriman dan bertakwa. Ya, ini kita tahu dari kurikulum Merdeka. Harapannya kita bisa mencipta dan mencetak peserta didik itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya dari paradigma tadi, saya ingin mengajak Bapak Ibu ya. Karena yang kedua kita akan mencoba menjadikan posisi kontrol kita seperti apa. Baik, kita di sini akan mencoba buka ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada kegiatan yang coba sambil Bapak Ibu bayangkan bahwasanya Ibu itu adalah seorang guru A. Ya, guru A ini tugasnya mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Di dalam tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang sangat berharga yang Bapak Ibu miliki. Apa itu? Entah apapun itu, yang penting sesuatu ini sangat berharga bagi Bapak Ibu. Dalam kepalan tangan Bapak Ibu, lalu ada B. B ini teman Bapak Ibu ataupun orang lain. Nah, B ini mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Kira-kira walaupun B itu dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, ataupun menggelitik. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau tetap mempertahankan apa yang Bapak Ibu miliki tidak? Ya, pasti jawabannya berbeda. Ya, nah di sini coba jika Ibu Bapak ini memiliki sesuatu yang berharga, katakanlah uang 100.000, ya, uang 100.000 di genggaman Ibu. Lalu orang lain itu ingin supaya dibuka, ayo dibuka uangnya. Ya, kata Bapak Etin, nggak mau, ini uang saya. Ya, Bapak Etinnya. Nah, ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Bapak Ibu mau membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Ya. Nah, kalau iya seperti apa ya Bu? Kalau yang kedua, apakah Bapak Ibu ini tetap menutup kepalan tangan Bapak Ibu nih dengan tadi teman Bapak Ibu, walaupun digoda, digelitik, bahkan dihardik, diintimidasi. Yang ketiga, sesungguhnya siapa yang memegang kontrol kita, yang untuk membuka dan menutup itu siapa sih Bapak Ibu? Apakah teman? Apakah betul? Nah, kita akan lihat Bapak Ibu ya setelah ini. Nah, ternyata betul. Ternyata pada dasarnya teori kontrol itu kita sendirilah yang memegang kontrol. Kita mau seperti apa itu kita, ya. Atas kepala tangan kita itu apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita sesuai dengan kebutuhan dasar pada saat itu. Mungkin saja Mama Etin uang 100.000 karena keperluannya untuk infak, maka tergeraklah hatinya, bukan karena orang disuruh orang, bukan, tapi karena memang kebutuhan saat itu saya memang pengen berinfak, dibukalah itu. Jadi ada alasan kenapa dibuka. Jadi sebenarnya kita bukan orang lain yang menggerakkan. Itu teori kontrol yang ada. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, kita terkadang masih miskonsepsi dengan teori kontrol, ya, bahwasanya ada 4 ilusi. Ilusi itu hanya angan-angan, ya, bahwasanya ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Selama ini kita mengajar itu mengontrol murid supaya murid ini mau seperti itu, supaya murid ini mau jadi seperti ini, ya, supaya murid pengen seperti itu. Jadi kita lah mengontrolnya. Itu ilusinya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah ini dapat menguatkan karakter. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif ini efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ya, orang kecil tuh, anak-anak kecil, apa kata orang dewasa, dipaksa. Itu. Padahal Bapak Ibu, ini semuanya ilusi. Jadi perubahan yang ada dalam diri murid itu sebenarnya bisa kita ajarkan teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya anak itu tidak dapat memaksakan pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan anak untuk berbuat sesuatu jika anak itu nggak mau. Tapi terkadang kita pengen anak
udahlah dulu biasakan ini, kerjakan itu, ya kan? Pada dasarnya anak kalau memang nggak mau, nggak sesuai kebutuhan dia, apain gitu kan? Nah ini yang harus kita sebagai guru sadari bahwasanya. Singkat saja Bapak Ibu, yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ya. Dan selanjutnya ada ilusi kritik tadi yang saya sempat sampaikan. Nah di sini dari teori-teori kontrol tadi sebenarnya kita harus bisa mengubah paradigma pemikiran kita tentang stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon ini dikatakan bahwasanya realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol tidak bilang begitu, tapi realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ya, saya dan Bapak Ibu guru pasti berbeda kebutuhannya, ya kan? Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol berkata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon. Sedangkan semua usaha itu memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu bisa dibaca ya ini untuk teori ini ya. Selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berasal dari kata disiplina. Artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran peserta didik tanpa penghargaan dan juga hukuman. Jadi yang saya dapatkan dari teori ini Bapak Ibu ya, bahwa penghargaan juga itu sebenarnya hukuman. Ya, hukuman juga ternyata, punishment dan reward itu. Jadi menghukum dengan penghargaan. Nanti selanjutnya akan saya sampaikan. Nah, apa sih Bapak Ibu tujuan daripada disiplin positif itu? Adalah tujuannya sebagai pendidik kita harus bisa menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Apa sih kebajikan universal? Di sini bisa kita lihat ada nilai-nilai kebajikan universal. Setidaknya dari beberapa contoh institusi atau organisasi itu banyak sekali. Saya ambil 3. Salah satunya adalah kurikulum kita, ketika itu profil pelajar Pancasila. Di sini ada nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun yang lainnya. Nah, profil pelajar Pancasila ini yaitu beriman, itu salah satu nilai kebajikan. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tadi saya sebutkan di awal. Ada juga dari IBO Primary Years Program, ya, bahwasanya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Ini salah satu, semuanya adalah nilai-nilai kebajikan. Ada juga dari keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, luruskan hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini semuanya adalah nilai-nilai kebajikan. Dan kita saat ini guru-guru harus tahu nilai-nilai kebajikan ini karena ini ada dalam kurikulum kita. Tuntutan kurikulum kita yang merdeka sekarang adalah profil pelajar Pancasila yang warna ungu itu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya adalah dikatakan bahwasanya dalam disiplin positif itu kita harus memahami ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini apa sih? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pada dasarnya kita menginginkan sesuatu dan kita harus menggapai itu. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan Bapak Ibu. Tujuannya apa? Adalah untuk kita dalam rangka untuk kebutuhan kita supaya terpenuhi dengan baik. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Jadi kalau kita bertahan hidup itu contohnya kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, itu kebutuhan kita. Ya, semua orang pasti membutuhkan itu. Dan kasih sayang dan rasa diterima ini juga salah satu kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jika ini tidak terpenuhi, maka ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Maka nanti tadi siswa kita kenapa lost control seperti itu? Siswa kita kenapa nggak bisa mengikuti apa yang kita inginkan? Karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, gitu kan. Lalu ada penguasaan.
Apa penguasaan itu? Kebutuhannya itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, ini salah satu penguasaan. Lalu ada juga kebebasan. Apa? Itu kebebasannya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir pasti orang itu butuh kesenangan Bapak Ibu. Ya, healing. Kita kerja seminggu, ya pasti butuh healing Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu healing itu, penting. Ya, untuk apa? Untuk kita bisa merefresh otak kita dengan berbagai kegiatan yang rumit bagi kita mungkin ya. Salah satu kesenangan adalah bermain game ya, Pak Adi ya. Ada bermain game, suka main game, itu adalah kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Humor, antusias, dan tertawa. Nah, ternyata motivasi yang tadi disampaikan, motivasi yang baik itu adalah motivasi yang dari dalam, bukan dari luar. Ternyata yang tadi saya sampaikan, ada reward itu penghargaan, ternyata hukuman juga termasuknya. Orang, kita ambil contoh, ya kita ambil contoh. Kalau kita di kelas, anak-anak kita ini diberikan, wah yang ranking 1 ini gitu kan ya. Pasti teman-temannya kalau berpandangannya buruk, wah udah pasti yang ranking 1 itu lagi lah, malas saya juga nggak mau belajar ini, udah pasti dia. Nah, ternyata penghargaan itu bisa menghukum, bukan menghukum si yang diberi penghargaannya, tapi temannya. Apalagi hukuman. Nah ini namanya, itu pun motivasi sebenarnya, tapi motivasi ekstrinsik dari luar. Ada motivasi yang dari dalam, yaitu motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini Bapak Ibu, ada 3 jenis untuk kita bisa memperlakukan siswa di sekolah kita dalam rangka penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama, apakah kita mau menggunakan hukuman? Karena hukuman itu datangnya dengan cara tiba-tiba, tidak terencana. Ada yang bersalah, kita ambil hukum, gitu kan? Ada juga murid yang tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan murid itu, udah terima aja mau diapain. Hukuman itu bersifat satu arah dari kita saja, penentuannya dari kita. Terus hukuman ini, hukumannya bisa fisik ataupun psikis. Ini yang perlu kita waspadai Bapak Ibu sebagai guru. Ya, walaupun memang ada aturan baru bahwasanya sekarang boleh ya kita menghukum. Ini ada dikaji lagi dari DPRD bahwasanya kita boleh ya kayak dulu lagi gitu kan ya. Karena memang sekarang guru sedang di ini ya. Kalau menghukum siswa itu kalau fisik itu sangat bahaya sekali. Dikit-dikit kena hukum, dikit-dikit kena delik ya. Kita serba salah. Padahal tujuannya mendidik. Ya. Tapi ini semua hukuman. Sebenarnya ada di atas hukuman itu kita bisa gunakan ini kepada anak didik kita Bapak Ibu dalam rangka penerapan budaya positif. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu adalah terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi kita bikin aturan dulu nih. Kalau anak melanggar, maka dikasih tahu. Coba kamu tadi melanggar apa? Ya, sadar nggak kalau kayak gitu? Kalau kamu nggak pernah mengerjakan tugas, kamu nggak bakal dapat nilai. Nah, gitu maksudnya Bapak Ibu. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun dengan konsekuensi ada hal yang dia harus kerjakan. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi ada terasa ada yang mengawasi. Nah, yang terakhir adalah di atasnya konsekuensi ada restitusi Bapak Ibu. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita hanya fasilitator, kita panggil supaya tahu kesalahannya dia sendiri. Lalu prosesnya kolaboratif, bekerja sama, tidak hanya kita yang satu arah kepada murid, tapi murid itu diajarkan untuk mencari solusi dari permasalahannya dia sendiri. Nah, 5 posisi kontrol singkat saja Bapak Ibu, tapi nanti ada games Bapak Ibu ya di sini. Ya, kami harap di sini Bapak Ibu bisa mengetahui perbedaan daripada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum Bapak Ibu. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Jadi kita tuh guru tuh pengennya berteman sama siswa gitu kan, ataukah pemantau siswa atau manajer dalam hal memberikan kontrol kepada siswa. Nah, biasanya ini saya langsung ke contoh kasusnya ya Bapak Ibu. Siswa kita biasanya kalau setiap hari Senin upacara bendera ada yang tidak lengkap atributnya. Ya, saat upacara bendera. Kalau seorang penghukum, guru yang penghukum langsung bahasanya biasa sambil melotot, sambil nadanya keras, hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, itu kan penghukum. Itu tipikal kontrol guru yang penghukum.
Apakah ini ada dari kita? Mungkin iya. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya pun pernah melakukan seperti itu. Ya, mungkin kadarnya berbeda. Lalu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi dengan cara murid itu supaya merasa dia itu salah gitu kan. Ada guru yang seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak dan Ibu. Nah, dengan kasus yang sama ya Bapak Ibu ya, kasus atributnya tidak lengkap. Ada juga teman. Nah, kita teman, cara ngasih taunya mengontrolnya dengan kita berteman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini sih nggak apa-apa, tapi lain kali jangan sampai berbuat gini lagi ya. Nah, mungkin ada pendekatan dengan siswa kalau kita kontrolnya dengan teman, sebagai teman. Pemantau. Nah, bahasanya kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya seperti yang saya katakan tadi. Konsekuensi itu ada penggantinya nantinya. Nah, setelah upacara ini kamu beli atributnya di koperasi dan jangan ulangi lagi. Jadi ada yang harus dilakukan, tapi kita kasih tahu gitu kan. Nah, dan yang terakhir posisi manajer. Ya, apa itu manajer? Sebagai guru kita harus bisa jadi manajer. Layaknya kita manajer di sebuah perusahaan, ya kita harus bisa membahagiakan, bikin nyaman karyawannya. Dalam hal ini kita siswa. Ya, kalau seorang manajer kontrolnya melihat kasus yang sama, ada siswa tidak lengkap atributnya, maka bahasanya adalah apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, nanti kan kita lihat jawaban dari siswa tersebut. Itu manajer tidak memarahi, tidak memberi hukuman, tidak memberikan konsekuensi. Oke, selanjutnya, nah posisi kontrol apakah aku? Saya pengen tanya sama Bapak Ibu ya. Ada pernyataan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Putus, Pak. Hah? Putus. Merasa bersalah? Nah, nanti kita putus. Putus cinta. Oh iya betul, putus cinta. Kecewa saya. Pak Aib bisa saja, betul sekali kecewa ya. Coba, saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi guru seperti ini kontrolnya seperti apa? Merasa bersalah? Ya bukan putus ya Mas Aib ya. Coba kita lihat ya. Di sini. Ya betul sekali Bu Dian ya. Pembuat merasa bersalah. Ya, kalau bisa boleh tepuk tangan dulu buat Bu Dian ya. Nah, ya. Oke. Selanjutnya, ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira posisi kontrol apa nih dari 5 tadi? Coba dari 5 tadi, penghukum, teman, merasa bersalah, lalu pemantau dan manajer. Ini biasa perempuan selalu benar. Maha benar perempuan ya Pak. Oke, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa ya dari bapak-bapak? Ayo, pemantau katanya ya. Coba kita lihat kalimat seperti ini biasanya guru yang kontrolnya seperti apa ya? Wah, ternyata penghukum. Karena salah terus, nggak pernah benar gitu kan, nggak pernah menganggap sesat benar. Dan biasanya mungkin ada saya ini yang nggak keras ya jadinya. Mungkin jadi kayak pemantau. Malah adanya mungkin keras. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer ya. Coba kita lihat. Wah, betul sekali ya. Aplaus buat Budian. Manajer. Ribet. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu. Coba kita lihat lagi ya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, betul teman ya. Coba kita lihat. Betul Bapak Ibu, luar biasa Bapak Ibu yang hebat. Ada lagi Bapak Ibu. Kamu tidak pernah mendapat nilai bagus jika tidak mengerjakan tugas ini apa? Pemantau. Ada jawaban lain Bapak Ibu? Gak ada. Kita coba lihat. Ya, betul sekali Pak Jidan, luar biasa Pak Jidan ya, pemantau. Artinya apa yang kita pelajari bareng-bareng di sini, share di sini, ada feedback ya, dampak yang nyata. Baik Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kenapa kita sebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas ini betul dibentuknya dari mulai peraturan kelas dulu. Kalau orang sering diatur biasanya susah. Ya kita aja kalau diatur-atur susah.
Tapi kalau anak itu tahu aturan, maka akan jadi yakin akan aturan itu. Makanya kita disebutnya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Peraturan bisa dilanggar, tapi kalau sudah keyakinan kelas, anak-anak dengan mau dan rela untuk melakukan apa yang kita inginkan. Jadi kita harus sepakati bersama tentunya dengan siswa. Nah, sifatnya abstrak, cara membentuk keyakinan kelas ini Bapak Ibu berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja tapi mudah diingat oleh siswa. Ya, jadi kita bareng-bareng di kelas itu membuat keyakinan kelas yang bisa disepakati. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah ini dilibatkan, termasuk guru dan juga wali murid. Ya, terkadang kita lupa wali murid juga dilibatkan, padahal itu penting sekali. Ya, partner kita dalam mendidik dan membina anak ini adalah wali murid. Oke. Yang terakhir materi dari 8 tadi ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dari lihat segitiganya itu saya sengaja tidak cari yang warna biru ya Bu, takutnya disangka terigu nantinya. Segitiga biru nantinya ya. Di sini segitiganya warna merah. Yang pertama ada menstabilkan identitas angkanya. Yang keduanya adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Oke. Dari stabilitas identitas itu kalimatnya seperti ini Bapak Ibu anak-anak ya. Biasanya berbuat salah itu wajar. Ya, tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi jangan langsung menyalahkan anak kalau anak salah itu. Karena pada prinsipnya membuat salah itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, terkadang kita langsung menyalahkan anak ceritanya. Nah, ternyata dari teori ini ya saya memahami bahwasanya salah juga bagian dari proses belajar. Cuma kita harus bisa nuntun mereka dari tadinya identitasnya gagal karena salah, harus bisa jadi sukses. Nah, caranya bagaimana? Ya langkahnya seperti ini. Kalau ada yang salah, tarik, lalu katakan dulu, distabilkan dulu dianya. Ya. Lalu ibu bapak juga pernah melakukan itu, ya. Ibu bapak itu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak pengen mencari solusi dari permasalahan ini. Ini kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa begitu. Lalu selanjutnya ada validasi tindakannya. Yang salahnya itu seperti apa? Pasti kamu punya alasan melakukan hal itu ya. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Ini validitas tindakan yang salah. Dan yang terakhir dari tahap 3 restitusi tadi, segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan kelas. Tentu saja setelah kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu Bapak Ibu, itu baru kita bisa menerapkan budaya positif kepada anak dan bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, contohnya adalah kalimatnya dalam menanyakan keyakinan kelas itu. Menanyakan keyakinan adalah apa keyakinan kelas kita, nilai apa saja yang disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin jadi orang yang seperti apa. Nah, mungkin dengan bahasa-bahasa seperti ini bisa menjadikan anak luluh Bapak Ibu. Dia berbuat salah, dia sadar dan mau memperbaiki dirinya sendiri tanpa harus kita menghukumnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan ini contoh yang sudah saya terapkan dalam segitiga restitusi ya. Silakan duduk. Baik, bagaimana? Kamu katanya mau ngambil mainannya ya? Iya. Sampai dia menangis, benar begitu Eca? Apa alasan Eca? Sengaja Pak. Oh, sengaja. Pasti kamu senang ya lihat adik kelasnya nangis. Terus mainannya di mana Eca? Saya balikin lagi Pak, kan saya dari sebentar terus gak pernah. Baiklah Eca, tidak apa-apa ya. Tidak kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Karena sejatinya tidak ada manusia yang sempurna Eca. Lalu setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Insya Allah besok saya akan tampilkan anak
sekali ya Cak, minta maaf dulu adalah salah satu merupakan kunci. Iya Pak, terima kasih. Sekarang mau tanya, selain iseng mengambil mainan kesukaan, ada tidak hal yang bisa membuat kamu suka baik? Sebetulnya saya cuma beli Pak, tapi tidak ada yang mau mengajarkan saya mengenal. Jadi ya saya iseng aja Pak di kelas. Oh begitu. Aku mau belajar lagi cara yang Mau Pak, mau sekali. baik. Itu bisa belajar mengenai bagaimana bagi Betul Kakak, kapan saya bisa mulai belajar menari Pak? besok setelah selesai pelajaran ya, lu bisa belajar mengenai bagaimana bagi Baik, baik Pak. Baik, terima kasih Eca sudah datang menyambut Pak. Ya, silakan. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Eca. Di jalannya, jadi kalau sampaikan sampai Eca dulu. Baik Pak, insya Allah saya akan sampaikan. Assalamualaikum. Ya baik Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan dan menanyakan keyakinan. Kuncinya tadi tiga tadi. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, ya, dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sendiri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntun seorang manajer yang menuntun peserta didiknya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini adalah amanat dari standar pendidikan nasional Bapak Ibu. Terima kasih dari saya Ruhyat Suwartono, SPDI CGP Angkatan 9 SD Negeri 4 Kenanga Kabupaten Cirebon. Akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan barangkali ada yang memberikan umpan balik ataupun membagi share pengalamannya tentang segitiga restitusi ataupun yang lainnya, kami persilahkan ya Bapak Ibu. Baik, Ibu Fitri silakan. Tidak mendengarkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ruhyat Suwartono yang sudah memaparkan diseminasinya yang sangat menarik bagi saya. Alhamdulillah luar biasa sekali ya Bapak Ruhyat ya. Tapi mohon maaf di sini tadi saya mendengarkan dengan seksama penjelasan dari Bapak Ruhyat itu terkait dari pembahasan yang ini Pak. Reward itu adalah hukuman. Tadi yang dijelaskan oleh Bapak Ruhyat, Bapak Roy ya. Tapi menurut saya itu yang berdasarkan pemahaman dan beberapa ya termasuk pengalaman saya juga, sebenarnya reward adalah reward bukan hukuman gitu ya. Karena apa? Karena tadi kan Bapak menjelaskan hukumannya bukan hukuman untuk anak yang diberikan reward, tapi untuk teman-teman yang lainnya merasa dia lagi gitu kan yang mendapat reward, saya tidak. Nah, tapi mungkin di sini reward menjadi hukuman itu bagi guru yang tidak memberikan reward secara seimbang, tidak adil dengan siswanya. Karena bagi saya itu reward dan punishment itu harus dilaksanakan dengan seimbang. Ya, kemudian reward juga tidak hanya untuk anak-anak yang memiliki nilai atau prestasi yang tinggi saja, tapi bagi anak-anak yang memiliki perkembangan sekecil apapun itu memang harus diberikan reward oleh gurunya. Jadi memang contoh halnya seperti ini Pak, untuk di kelas 2 ya Pak ya. Misalnya ada anak yang kelas 2 itu mungkin masih membaca ya Pak, masih calistung gitu. Nah, untuk anak yang mungkin sudah bacanya lancar, ya memang harus pasti kami diberikan reward gitu ya. Nah, tapi untuk anak-anak yang memang membacanya itu masih terbata-bata, masih dalam proses, memang kalau yang tadi kan belum mendapatkan reward. Nah, itu seharusnya bukan
belum mendapatkan reward, tapi tetap harus diberikan reward karena rewardnya itu berdasarkan usaha dia gitu untuk memberikan perkembangan, meskipun perkembangannya itu hanya sedikit atau bahkan misalnya belum berkembang, tapi dia sudah berusaha. Itu yang saya berdasarkan ya atau yang saya pelajari di bangku kuliah ya Pak ya gitu. Jadi sekecil apapun perkembangan anak itu memang harus diberikan reward Pak gitu. Makanya pas tadi Pak Roy ngomong reward itu ada hukuman, saya langsung kok gitu. Ini mah saya pribadi ya Pak, mungkin bagi teman-teman yang lain mungkin memberikan pendapat yang berbeda ya itu mah saya mohon maaf juga, barangkali pendapat saya juga salah, tapi saya hanya berdasarkan pengalaman dan yang saya pahami seperti itu Pak gitu. Karena memang pada dasarnya anak itu ya itu harus seimbang gitu, karena kalau yang tadi itu yang merasa dia lagi mungkin karena gurunya itu kurang seimbang dalam memberikan reward dan punishment seperti itu Pak. Lalu tadi untuk itu Pak hanya menanggapi ya Pak. Kemudian saya ada pertanyaan nih Pak, ini Mas sharing ya sebagai guru kelas, karena kebetulan memang kasusnya tuh di kelas saya sendiri Pak gitu. Dan terjadi di minggu-minggu ini ya, salah satu saksinya adalah Pak Arul sebagai guru PAI Arsyad ya kan gitu. Jadi di kelas saya itu Pak ada salah satu anak yang tadi kan dibahas tentang disiplin positif ya. Disiplin positif itu kan menerapkan disiplin dari dalam dirinya tanpa tadi itu menghitungkan reward dan punishment ya Pak kalau nggak salah ya seperti itu. Nah si anak ini sebut saja Arsyad ya, atau sebut saja misalnya A gitu kan ya. Iya. Ya sebut saja A. Jadi di kelas itu kan saya memang dari dulu memang selalu menerapkan reward dan punishment ya Pak ya. Tapi untuk Arsyad ini memang sepertinya disiplin positifnya itu belum terbentuk Pak, karena memang mungkin dia juga anaknya manja gitu kan. Dan hal-hal sepele aja dia tuh emosional gitu. Contoh kecilnya, dia itu nulis salah, nulis sendiri, salah sendiri, nangis sendiri gitu. Pengen hapus, gak punya penghapus. Saya paham, dia pengen menghapus, ini Arsyad ibu kasih menghapus gitu kan. Baru dia masih nangis, tapi ya gitu sambil marah-marah gitu, karena mungkin dianya merasa gak punya penghapus, tapi lingkungannya tuh yang harus peka gitu Pak sama dia gitu. Nah saya paham anak itu butuh penghapus, saya langsung berikan penghapus. Nih gak apa-apa, gak usah nangis, sok dihapus pelan-pelan nulisnya. Akhirnya dia lama-lama redam emosinya gitu ya, nangis redam. Nah terus contoh lain lagi, misalnya nulisnya yang udah selesai, dianya belum, nangis. Pokoknya untuk mengendalikan emosinya itu disiplin positifnya tadi tuh dia belum terbentuk gitu Pak. Termasuk kayak tadi contoh sleting tasnya aja dia tuh rusak gitu, nangis, padahal saya paham sini ibu bantu. Jadi lingkungannya tuh memangnya harus peka untuk ke dia gitu deh, ya khusus gitu loh Pak gitu. Saya bilang nggak usah nangis Arsyad, hal-hal yang seperti itu tinggal bilang sama Bu Fitri atau temennya, tolong bantu, ini saya nggak bisa settingnya gitu kan. Tapi ya memang karena belum terbentuk dari disiplin positifnya itu Pak. Nah saya tuh ingin bertanya bagaimana menumbuhkan disiplin positif kepada si anak ini gitu, karena memang dari lingkungannya pun alhamdulillahnya memang teman-temannya juga paham ya Pak ya, sifatnya dia emosional gitu kan, dan teman-temannya juga nggak yang meledekin atau apa, alhamdulillah udah saling mengerti, dan memang dari lingkungannya tuh yang harus peka gitu. Makanya saya tuh pengen dia tuh tumbuh disiplin positifnya gitu Pak. Bagaimana caranya? Itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih Pak Roy. Ya, luar biasa ya. Boleh kasih ayat hapus dulu dong buat Bu Fitri ya. Luar biasa, alhamdulillah ya. Artinya gini Bapak Ibu ya. Iya. Ya luar biasa Pak Swadir ya. Bu Fitri ini ada setidaknya tadi yang pertama ada umpan balik atau penanggapan yang diberikan oleh Bu Fitria dari apa yang saya paparkan. Yang keduanya ada pertanyaan. Baik, umpan balik tadi terkait tentang disiplin positif, ada namanya punishment dan juga reward atau hukuman. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu, saya kesini itu artinya saya sebagai CGP men-share, memberikan informasi yang baru bagi saya untuk bisa sharing ke yang lain teman-teman. Itu untuk tujuannya tuh kita bikin namanya budaya positif di sekolah kita.
ternyata apa konsep yang kita makanya tadi ada miskonsepsi, ternyata ada stimulus respon dan juga ada teori kontrol. Nah disinilah sebenarnya kita bisa gunakan teori kontrol dalam mengontrol siswa kita. Salah satu budaya positif itu ada teori kontrol dan disiplin positif di sini. Nah kalau bapak ibu lihat poin 2, bahwasanya disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Bapak Ibu, saya pun sama, kadang sering menghukum, kadang sering memberikan dan tidak sering juga memberikan penghargaan atau reward. Akan tetapi saya tadi katakan bahwasanya kita tergantung kadarnya, ya. Tetapi ada sebenarnya cara untuk bisa menjadikan anak peserta didik tumbuh kesadarannya, ya, tanpa kita menggunakan reward dan juga imbalan. Nah, dengan bagaimana Bapak Ibu? Tadi langkah-langkahnya dari mulai kita kesepakatan kelas dulu. Kalau kesepakatan kelas sudah terpenuhi, sudah sepakat dengan siswa tahu dan dari kesepakatan jadi suatu keyakinan, Bu. Siswa itu tanpa diminta untuk taat aturan itu mereka akan menyadari, oh iya, kita udah sepakat bahwasanya kita nggak boleh ganggu temennya, gitu kan. Contohnya barangkali ya, Bu ya. Nah, maka kalau udah keyakinan kelas dibuat, nanti ada langkah selanjutnya Bapak Ibu, ya, seperti dari 8 teori tadi. Nah, ini nyambung sama pertanyaan Bu Fitri tadi, bahwasanya kenapa Arsyad sebenarnya Ibu Fitri ini sudah melaksanakan menerapkan restitusi, Bu. Salah satunya adalah validasi kesalahan. Ya, artinya gini, Ibu Fitri tahu Arsyad itu kenapa dia seperti itu, mungkin cengeng bahasa gitu ya Bu ya, apa-apa peng. Nah, kira-kira menurut Bu Fitri ada apa di sana? Kenapa harus seperti itu? Ada yang kurang nggak? Maksudnya, saya tanya, ada yang kurang nggak dari Arsyad? Ada yang kurang gini? Dari saya tadi ada terangkan juga ada 5 kebutuhan dasar manusia. Artinya ada rasa ingin dimengerti, betul Pak. Ingin disayang, betul Pak. Jadi kita tuh pengen Pak, pengen diakui. Nah, kadang kita juga harus melihat dari sisi perkembangan psikologi anak itu, Bu. Jadi ada sisi dari Arsyad ini, ada yang mungkin kebutuhannya belum terpenuhi, Bu. Yaitu mungkin kasih sayang, entah itu kasih sayang dari orang tua, dari lingkungan, ataupun dari keluarga, ataupun dari mungkin di sekolahnya, dari teman, dari kasih sayang dapat dari siapapun, Bu. Nah itu ada yang kurang dari Arsyad. Akhirnya anak itu seperti itu. Tugas kita sebagai guru harus bisa menuntun. Kita nggak bakal bisa menjadikan Arsyad ini pengen sesuai keinginan kita. Tapi yang bisa kita adalah menuntun supaya Arsyad ini yang tadinya seperti itu jangan jadi anak seperti itu gitu. Tapi dengan cara bagaimana? Dengan cara tadi ada restitusi, Bu. Makanya di sini kompleks sekali. Sebenarnya kalau kita mau menerapkan budaya positif ini ya, Bapak Ibu, insya Allah sekolah kita bisa memberikan pelayanan pendidikan yang berpusat pada anak sih intinya, Bu. Jadi ada restitusi. Caranya tadi, kalau ada kayak gitu, jika kita hanya memberikan langsung treatmentnya di depan kelas, maka kan nggak akan ada feedback, Bu. Jadi mending kita kayak BK kalau di sekolahnya, Bu ya. Tapi BK tidak ada sebagian menggunakan restitusi, ada juga yang memang ada cara-cara BK tersendiri. Saya kurang tahu, tapi yang jelas sebagai guru itu kita harus kompleks, Bu, harus bisa segala macam, terutama dalam psikologi. Walau kita bukan psikologis, walau kita bukan psikologi. Mungkin jawabannya semoga tidak memuaskan, Bu ya. Kita sama-sama bareng di sini, karena barangkali ada yang lain, Bu. Silakan yang ingin menambahkan barangkali, atau langsung yang kedua. Bagaimana Bu Birya? Ada lagi? Ya. Terima kasih untuk jawabannya Pak Roy, insya Allah ya puas sudah puas ya Pak. Ya memang seperti itu adanya, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Fitri ya, luar biasa. Terima kasih juga umpan baliknya. Baik Bapak Ibu, barangkali satu lagi ya umpan baliknya. Ya, satu lagi dari bapak-bapaknya nih. Ayo bapak-bapak main gamenya nanti ya Pak Adi. Ya kita umpan balik dulu. Ada bapak-bapak? Pak Aep. Pak Aep pernah merasakan apa di kelasnya Pak Aep? Di kelas? Nah, bagaimana kita guru ya harus bisa menangani anak. Kira-kira oke ngantuk ya Pak Aep ya? Kalau ngantuk itu ada keyakinan kelas yang dilanggar nggak Bapak Bu kira-kira? Ada apa kira-kira yang dilanggar itu? Tidur dalam kelas, Pak. Tidur. Boleh kasih dong umpan baliknya Pak Aep. Ya. Barangkali kasih umpan balik. Ya.
Ada? Ya, Pak Albi barangkali. Silakan Pak. Ya, mangga Pak Albi. Terima kasih Pak Roy atas pemaparannya. Setelah tadi kita mendengarkan penjelasan dari Pak Roy, sebenarnya kita sebagai guru ini secara tidak sadar sudah menjalankan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Kita sering mengobrol dengan siswa masalah apa yang terjadi, keyakinan apa yang sudah dilanggar, solusinya apa. Nah, ini semua sudah kita lakukan. Nah, ini teori-teori ini yang kita baru tahu. Jadi selama ini kita ini sudah baik sebenarnya, tapi dengan adanya teori ini semoga kita menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak Pak Albi ya. Ya, boleh kasih aplaus dulu dong buat Pak Albi ya kalau sudah mau memberikan tugasnya. Ya betul Bapak Ibu, bahwasanya apa yang sudah baik jangan kita hilangkan, kita terus lakukan dan kita terus terapkan. Jika ada yang kurang maka kita perlu perbaiki, yang sudah baiknya kita jalankan terus agar supaya lebih baik lagi. Betul Pak Albi ya. Jadi di sini mohon maaf sekali lagi saya sampaikan dari awal, saya di sini tidak bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu pengetahuannya mungkin lebih dari saya dan mungkin keilmuannya lebih dari saya. Intinya kita saling share sedikit banyaknya apa yang kita miliki. Jika kita diamalkan, di-share kepada yang lain, maka insya Allah akan mendapat nilai pahala dan ibadah. Yang cukup mungkin sekian ya Bapak Ibu dari diseminasi penerapan budaya positif dari saya. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Eca. Silakan duduk. Ya, baik Eca. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Punten Pak, mohon maaf kenapa Bapak manggil saya? Ada apa? Alhamdulillah kalau Eca baik. Jadi begini Eca, Papa dapat laporan bahwasanya adik kelas kamu tadi pas waktu istirahat, kamu katanya mau ngambil mainannya ya? Iya Pak. Sampai dia menangis, benar begitu Eca? Apa alasan Eca berbuat demikian? Iseng aja Pak. Oh, iseng aja. Pasti kamu seneng ya melihat adik kelasnya nangis. Terus mainannya dikemanain Eca? Saya balikin lagi Pak. Kan saya nyalain sebentar terus balikin lagi. Baiklah Eca, tidak apa-apa ya. Tidak kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Karena sejatinya tidak ada manusia yang sempurna Eca. Lalu setelah ini apa yang akan kamu lakukan Eca? Insya Allah besok saya akan panggil adik kelas saya untuk minta maaf Pak. Nah, begitu. Bagus sekali Eca. Meminta maaf itu adalah salah satu perbuatan terpuji. Iya Pak, terima kasih. Sekarang Bapak tanya, selain iseng mengambil mainan adik kelas kamu, ada tidak hal yang bisa buat kamu senang atau bahagia gitu? Sebetulnya saya suka menari Pak, tapi tidak ada yang mau mengajarkan saya untuk menari. Jadi ya saya iseng aja Pak di kelas. Oh begitu. Apa kamu mau belajar menari jika ada yang mengajari kamu? Mau Pak, mau sekali. Baik, Eca bisa belajar menari nanti dengan Bu Hana bagaimana? Betul Pak, kapan saya bisa mulai belajar menari Pak? Besok setelah selesai pelajaran ya, kamu bisa belajar menari dengan Bu Hana. Nanti insya Allah setelah ini Bapak akan sampaikan kepada beliau. Baik Pak. Baik, terima kasih Eca sudah datang memenuhi panggilan Bapak. Sekarang Eca boleh pulang karena mamanya sudah menunggu untuk menjemput Eca. Ya, silakan. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama Eca. Hati-hati di jalan ya nanti. Tolong sampaikan permohonan maaf kepada Mama Eca ya karena sudah meluangkan waktunya untuk menunggu untuk Bapak bisa bicara dengan Eca. Baik Pak, insya Allah saya akan sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Gibran, kamu sepertinya terlihat sangat marah sekali. Iya Pak, Dito mengejek dan mengata-ngatai orang tua saya. Saya kesal dan marah sama Dito. Saya gak terima atas perlakuan tersebut dan marah sama Dito. Tidak Pak, maksud saya hanya bercanda. Saya tidak bermaksud untuk mengejek atau mengata-ngatai nama orang tua Gibran Pak. Tapi kamu tadi berkata yang tidak sopan tentang orang tua saya. Enggak, kamunya aja yang salah paham. Orang aku hanya bercanda. Nah, sudah ya. Bapak harap kalian tetap tenang ya. Gibran, dengan cara kamu tadi marah dan kesal Bapak maklumi ya. Tapi apakah hal tersebut itu dibenarkan? Tidak Pak, tidak seharusnya saya marah. Ya, betul. Membuat kesalahan adalah hal yang wajar dan manusiawi ya Gibran gitu ya. Karena semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Roy ya. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa Gibran sampai begitu marahnya sama Dito? Saya marah sama Dito karena dia terus-menerus menghina ibu saya Pak. Memanggil nama ibu saya hanya nama saja tanpa menyebut ibu atau mama. Makanya saya tidak terima Pak. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kamu juga masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Nah, sekarang kalian tahu dan ingat. Coba Bapak tanya sekarang ya. Apakah kalian punya solusi dari permasalahan ini? Kamu Gibran. Iya Pak. Pertama, saya mau minta maaf sama Dito karena saya sudah marah-marah dan emosi sama dia. Kedua, saya akan janji tidak akan mengulangi kesalahan saya ini Pak. Dito? Saya pun Pak, saya meminta Pak Gibran karena bercanda saya kelewatan. Hingga Gibran menjadi marah. Saya janji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi Pak. Bagus ya, begitu dong ya. Sekarang kalau minta kalian bermaafan dan sekarang boleh kalian saling bermaafan ya. Maaf ya Gibran. Ya, maaf ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi ketidaksesuaian dengan keyakinan kelas kita menurut kalian? Coba Gibran. Tidak menghargai teman Pak. Tidak menghormati teman Pak. Nah, luar biasa anak-anak Bapak ya. Kalian sekarang sudah paham kan bahwasanya kita harus saling menghargai dan juga menghormati yang lain. Iya Pak. Iya Pak. Baiklah, Pak Roy apresiasi untuk kesadaran kalian dalam menyelesaikan masalah ini. Dan silakan sekarang kalian boleh kembali ke kelas. Iya Pak. Terima kasih Pak.